Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini nih teman-teman, saya ingin kembali berbagi pengalaman lagi, khususnya untuk pakan domba ya teman-teman. Jadi seperti yang kita semua ketahui, ada beberapa macam pakan yang bisa diaplikasikan oleh para peternak domba ya. Ada yang namanya hijauan segar, ada juga yang namanya kering ya, serat kering. Nah, dari kedua metode itu memang setiap peternak mempunyai alasannya masing-masing untuk menerapkan mana jenis pakan yang ingin digunakan ya. Nah, kalau saya sendiri cenderung pakan kering menurut saya itu lebih efektif dan efisien nih teman-teman, dari segi tenaga dan juga dari segi efektivitasnya untuk ke pertumbuhan daging domba ya teman-teman. Tetapi memang untuk membuat pakan kering ini, untuk di wilayah Jawa Barat sendiri bahan-bahannya itu harus mendatangkan dari Jawa Tengah bahkan Jawa Timur ya teman-teman. Jadi di Jawa Barat ini sangat sulit sekali mendapatkan bahan-bahan untuk pakan kering. Nah, untuk mendatangkan material seperti ini itu memang kalau dari tempatnya itu limbah ya teman-teman. Jadi mungkin murah, tetapi untuk di wilayah Jawa Barat sendiri akan terkendala oleh ongkos. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri sebetulnya masih banyak petani-petani jagung yang kita bisa jadikan sebagai sumber serat kering, tetapi memang untuk memproduksi atau membuat sumber serat dari material-material tersebut atau tebon-tebon jagung tersebut perlu alat khusus ya teman-teman, yang bisa membuat tebon jagung kering itu bisa menjadi bahan pakan sebagai serat kering. Nah, oleh karena itu saya coba untuk mendatangkan satu unit mesin pencacah yang bisa digunakan untuk mencacah bahan-bahan kering sehingga dijadikan sebagai bahan serat kering untuk pembuatan pakan kering ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk tebon jagung yang kita dapatkan itu kondisinya seperti ini. Dan selain tebon jagung juga ada juga kedelai ya. Jadi kedelai ini terdiri dari ranting dan kulitnya nih teman-teman. Jadi ini saya dapatkan dari petani sekitar. Kebetulan ada yang menanam kacang kedelai, dan ini limbahnya ini coba saya ambil satu karung untuk mencoba mesin yang baru kita datangkan, akan menjadi hasilnya itu seperti apa, apakah bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan kering atau tidak ya. Nah, kalau kedelai sendiri kondisinya memang terdiri dari rerantingan dan kulit ya teman-teman. Jadi rantingnya itu masih cukup banyak sehingga memakan tempat kalau sebelum dicoper. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sisa pakan hijauan dari rumput liar yang tidak termakan oleh domba nih teman-teman. Jadi pagi-pagi itu kadang-kadang kita membuang sisa-sisa pakan seperti ini. Nah, dengan adanya mesin pencacah yang cukup halus ini kita tidak akan buang lagi ya teman-teman, karena ini kan kita beli ya, rumputnya juga kita beli. Jadi sayang sekali kalau harus dibuang, dan inilah mesin yang akan kita gunakan. Apakah sisa pakan ini kita bisa manfaatkan kembali untuk bahan pakan. Nah, baik, sekarang kita mulai saja proses pencoporannya, mulai dari tebon jagung yang sudah kering nih teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti apa kita akan lihat bersama. Kita akan coba untuk mencacah ranting dan kulit ya dari kacang kedelai ini, apakah bisa untuk
kita manfaatkan sebagai bahan pakan kering nih teman-teman. Tapi karena ini terdiri dari ranting ya, jadi kondisinya itu mengembang sehingga kita mengalami sedikit kesulitan saat memasukkan material ini ke dalam mesin chopper yang jenis ini nih teman-teman. Tetapi dengan sedikit demi sedikit akhirnya kita bisa berhasil juga untuk mencacahnya. Kita akan mencoba mencacah sisa pakan yang terdiri dari rumput liar nih teman-teman. Jadi rumput liar yang tadi saya bilang harusnya dibuang, kita akan coba cacah, dilembutkan untuk kita gunakan sebagai bahan baku pakan kering nih nantinya teman-teman. Ya lumayan lah buat tambah-tambah ya, yang seharusnya dibuang kita bisa manfaatkan kembali. Nah di situ terlihat nih teman-teman, karena sangat lembut ya hasilnya. Ini juga karena banyak angin dari sana, ini sampai berterbangan seperti itu tuh teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman ketika menggunakan mesin ini itu menggunakan masker ya, supaya tidak debunya itu tidak terhirup ya. Nah, ketika ketiga bahan itu sudah selesai kita chopper ya, atau kita cacah atau kita lembutkan menggunakan mesin model ini, sekarang kita coba lihat hasil dari masing-masing bahan yang kita chopper ya. Yang pertama itu dari tebon jagung kering. Jadi kemarin ada tebon jagung yang sengaja saya keringkan, karena biasanya tebon jagung itu kita cacah masih dalam kondisi segar ya, tapi karena kita sedang menyiapkan mesin baru, maka ada beberapa tebon jagung yang kita sengaja untuk keringkan, sehingga kita berhasil untuk uji coba mesin cacah khusus untuk bahan kering ya. Nah hasil dari mesin ini untuk saringan 9 mili ya, itu kira-kira hasilnya menjadi seperti ini nih teman-teman. Lumayan halus ya, tapi tidak menjadi tepung. Ya seperti inilah bahan pakan kering yang nanti kita akan kasihkan ke domba itu ya. Jadi dengan cara melembutkan seperti ini, mudah-mudahan sisa pakan dari setiap kali kita berikan pakan ke domba-domba itu menjadi lebih sedikit ya. Karena kalau untuk tebon jagung sendiri, jika cacahannya itu tidak menggunakan yang lembut atau yang halus seperti ini, itu masih banyak sekali sisa dari batang yang ada gabusnya itu ya teman-teman. Itu tidak dimakan oleh domba, sehingga sehingga pakan yang kita kasih itu ada yang terbuangnya itu lumayan cukup banyak ya. Tentunya itu mengurangi atau memakan biaya pakan kita. Jadi sayang sekali kalau pakan itu masih mempunyai sisa banyak dan nantinya dibuang. Nah kemudian yang kedua adalah ini kulit kacang kedelai dan rantingnya ini teman-teman. Dengan saringan 9 mili itu kira-kira kelembutannya menjadi seperti ini nih teman-teman. Jadi memang tidak menjadi tepung, tetapi ya cukup lumayan lembut, tetapi masih kasar ya. Jadi tidak menjadi tepung, tapi memang seperti inilah yang kita butuhkan. Nah kemudian setelah kulit kedelai dan ranting kedelai ini, kita juga tadi mencacah sisa rumput liar ya. Jadi setiap hari memang kita masih ada pakan rumput liar. Nah itu tiap pagi selalu ada sisa dari rumput-rumput yang tidak dimakan oleh domba. Dan kemudian kita coba sisa rumput itu kita haluskan atau kita chopper dengan mesin pencacah bahan kering ini.
Nah, hasilnya kira-kira seperti ini nih teman-teman. Nah, sepertinya ini akan sangat cocok ketika digunakan sebagai bahan serat untuk pakan fermentasi ya. Jadi ketiga bahan ini nanti kita akan campur dan kita akan olah menjadi pakan kering untuk pemberian ke domba-domba. Nah, 9 mili saringan yang kita gunakan itu menghasilkan seperti ini. Sementara mesin ini sendiri itu masih mempunyai beberapa saringan nih teman-teman. Ada yang modelnya seperti ini, terus ada yang besarnya sekitar 5 mili ya. Ada juga yang ini terkecilnya itu 3 mili nih teman-teman. Kita tidak gunakan ini, tetapi kita menggunakan yang 9 atau 10 mili tersebut ya. Nah, ini kemungkinan akan cocok atau lebih bagus lagi jika kita menggiling jagung yang sudah kering beserta tongkol-tongkolnya nih teman-teman. Begitu saja review dari mesin yang baru kita coba ini. Hasilnya lumayan memuaskan ya. Jadi terutama hasil cacahannya ini masuk kepada spek untuk pembuatan pakan kering di fermentasi pakan domba kita nih nanti teman-teman. Baik, itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.